Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afital abdan wa shifaiha wa nur labsar diaiha wa qutil asadi wal arwah wa qitaiha wa ala alihi wasallam. Ini saya dikagetkan dan sangat lucu, kok Mak Lampir ikut-ikutan bahas nasab. Mari kita ikuti bersama. Saya akan selalu terus mengingatkan kepada putra-putri Nusantara ini agar berhati-hati terhadap oknum-oknum Habib-Habib Ba'alawi itu. Saya akan selalu ingat pesan Mak Lampir. Ajaran mereka itu menyesatkan. Inilah contohnya. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama aku. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras. Kamu sudah lihat sendiri tadi kan, bahwa mereka itu layaknya seperti pengemis bersorban. Mereka mengaku mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad, tetapi mereka hanya untuk mencari makan di negeri ini. Hati-hati ibadah Allah, belakangan ini luar biasa. Kita lihat ada upaya adu domba yang begitu luar biasa di tengah-tengah umat, saudara. Antar ormas dengan ormas dibenturkan, khususnya antar habaib dengan kiai terus dibentur-benturkan, saudara. Padahal dua-duanya sama-sama penerusnya baginda Nabi besar Muhammad. Dasar, dia sudah lupa kalau selama ini mereka yang menjadi pemecah belah. Benar, Mak. Mereka selalu lempar batu sembunyi tangan, Mak. Apa ini? Mulai kapan? Mulai kapan? Jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dalam model ini. Anda tahu Kiai Mas Imam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai-Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Siapa dia? Kalau saya perhatikan, orang ini begitu sombong, congkak dan angkuh. Ya itulah, Mak. Itu imigran Yaman itu, Mak. Apa perlu saya kembalikan ke tanah asalnya? Ya sudah, Mak. Jangan banyak omong. Dan terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Dan terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Mulai kapan? Anda baca kitab ente? Anda baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Baiklah, memang kelompok ini tidak bisa dibiarkan. Saya akan kembalikan kelompok ini ke tanah asalnya. Saya akan telepon Pak Jokowi untuk siapkan pesawatnya. Tapi sekarang ini kan masih lebaran. Pak Jokowi mesti ada di Pak sini. Jokowi sedang lebaran, Mak. Kamu aja sekarang ke kota, cari truk sebanyak-banyaknya. Oke, Mak. Saya akan cari truk sebanyak-banyaknya. Aku bisa mengajar kalian, bukan asal kalian sendiri. Pulanglah kalian ke tanah asal kalian sendiri. Sekarang saya bisa joget. Aku ingin tahu kabar si paling cucu itu. Orang yang belagu. Coba cantik, tunjukkan padaku si bibir merah itu. Habib, Imat aja nggak berani jawab yang pertanyaan anak itu. Udah 4 jawaban anak itu Imat nggak jawab sampai sekarang kok. Mau debat bagaimana? Hah? Itu jawaban anak yang 4 itu. Satu yang masalah apakah ada Habib dalam Islam. Udah, anak jawab. Dia nggak jawab balik. Kedua, bagaimana gelar hukum orang memakai gelar Habib? Anak jawab, nggak ada dia jawab. Kamu
kamu itu tidak sebanding dengan Kiai Iman. Baina sanai wasilita ayam. Kalau itu orang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal, mana ada kitab yang membatalkan? Ada nggak? Kalau tidak ada kitab yang mensoehkan, ada nggak kitab yang membatalkan? Mana? Ya jelas tidak ada kitab yang membatalkan. Karena kakek kamu itu adalah tokoh fiktif. Begitu aja. Dan kitab sezaman itu tidak menjadi syarat. Dalam ilmu nasab nggak ada. Kitab sezaman menjadi syarat untuk membatalkan nasab itu nggak ada. Nasab kalian itu tidak perlu dibatalkan. Karena secara otomatis sudah batal sendiri. Tes DNA nggak ada. Yang menjadi syarat untuk membatalkan nasab itu nggak ada. Makanya belajar lagi, bilangin Mahimat CS itu belajar lagi. Baguslah kamu cerdas. Apa jadinya kalau kamu mengiyakan tes DNA? Akal ketahuan tuh. Surya palsu, cucu Yahudi. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Barusan kamu dengar sendiri, Grandong. Sekarang kita cek, Grandong. Apa iya Indonesia merdeka karena Habib? Dalam buku ini dijelaskan bahwa Habib dari Yaman itu sebagai antek Belanda. Begitu pula Habib itu tercatat sebagai musuh bebuyutan ketum PBNU Gus Dur. Wah, ini gimana ini, Grandong? Terus mak. Habib Yaman itu tidak benar-benar berasimilasi dengan warga pribumi dan mendirikan perkumpulan sesama imigran Yaman yang dinamakan dengan Robito Alawiyah. Mereka melarang wanita-wanitanya menikah dengan warga pribumi karena dianggap akan menodai kehormatan klan. Alamak, Begitu pula kelompok Habib dari Yaman itu hampir membuat keos Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendirikan Front Pembela Islam yang bertujuan untuk mendirikan khilafah tegak KRI bersyariah. Jadi mana yang itu berarti. Bohong publik namanya. Mana yang menjelaskan bahwa Indonesia ini merdeka karena Habib, aman karena Habib? Gak ada. Berarti Habib Taufik itu ngedabrus. Dengan kau ikuti kaum Alawi. Mak dengar nyanyian itu. Siapa yang mengingat? Mengaku cucunya Nabi. Suruh tes DNA gak berani. Takut Oke, di sana, kebongkar Ayo kita cari sumber suara itu. Takut kebongkar gennya Yahudi. Ayo mak, kita intip ceramahnya Habib Motor di acara Hall Tanggul Jember. Emang orangnya masih ganteng apa, Grandong? Kurang tua keriput mak. Kalau sudah tua buat apa, Grandong? Udah lama, ngikut aja. Aneh tidak? Aneh tidak? Di Irak ahli nasab ada. Di Syria ahli nasab ada. Imam Syafi'i ini mujaddid. Minal muhibbin, tidak pernah mengingkari. Sayyidina Habib Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Bisa-bisa mengarang cerita. para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di Indonesia. Dan tidak ada. Ingat saudara-saudara, jangan terpancing. Ini orang-orang bayaran Oh gitu. yang ingin menghancurkan, Saya menjauhkan tunggu nanti keluarnya ya. umat Islam dari anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin menghancurkan para kiai untuk jauh dari anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua ini Habib ini agak stres.
Ya itu mah. Nanti akan Ini akibat dari tesis Kiai Imaduddin. Gak bisa ngelawan Kiai Imad, jadi ngarang-ngarang cerita Sudah, dia. saya mau pulang saja. Emak kan sudah bilang, jangan bawa emak ke kabib-kabib, sudah mulai sedek kayak gini. Akhirat sudah sembuh mah. Bagaimana mungkin? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal, Imam Hanafi itu dikatakan tidak pernah mempermasalahkan nasab mereka. Padahal mereka hidupnya jauh sebelum yang katanya kakek Ubaidillah itu hidup. Mestinya dia itu kan mikir kalau mau nipu itu boyok pinter dikit lah Grandong. Lagi itu si Taini itu masih bela-belain dia lagi. Denny yang mana mah? Itu Grandong, si Mukib bin Akul itu yang agak pinter. Cuman karena dia bersama kabib-kabib Ba'alawi itu, jadi ikutan dobol dia. Kabib-kabib itu sudah sangat keterlaluan. Bayangkan saja, sekelas imam mazhab yang 4 itu masih dibuat ibu. Apalagi kiai-kiai Nusantara. Emang kendengnya sudah sangat keterlaluan. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul ada. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Berarti memang seperti ini kelakuannya pelat game. Tapi keturunan Nabi mau edan, mau sesat. Tapi keturunan Nabi mau edan, mau sesat, mau bodoh, mau ndak normal, tetap dia ada darahnya Nabi dalam dirinya. Jadi kemuliaannya zatnya, zatiahnya, zatan. Aku sudah nyerah. Udah aku kalah sama kesesatan kabib-kabib itu. Tak pikir aku sudah orang paling sesat. Aduh, ternyata kabib lebih menyesatkan dari saya. Ya Allah, ampuni saya. sekarang si Zaini itu mana? Aduh, kawan Habib. Oh, itu dia Zaini itu. Habib. Ya. Tenang, Habib. Ada apa sih? Aduh, sekarang orang-orang pada tahu, Beb. Coba katakan. Kalau catatan Ubaidillah itu masih belum kita temukan, Beb. Ini gimana ini? Masa? Tenang saja Zaini, kamu jangan panik. Sekarang saya tugaskan kamu untuk terus bikin framing kepada Kiai Imad dan kawan-kawan. Gak usah baper, oke? Nanti kamu saya kasih buku nasab. Kamu tinggal pilih, mau jadi Habib atau mau saya kasih Habibah. Saya sih terserah Habib saja. Dikasih gelar Habib atau Habibah ya sama saja. Sudah. Saya kasih semua nanti. Suasana sedang dalam panas begini masih urusan Habibah terus. Ini masalahnya, ini perlu lebaran. Dan kalau saya nggak jadi Habib ini, saya nggak bisa dapat lagi untuk lebaran ini. Sudah, akui saja kalau Habib itu bukan cucu Nabi, alias cucu palsu. Itu kenapa minta aku megayal tuan? Jadi aku yang lontar ke luar terlalu. Kali ini benar kali ini. Dalam yang tak ibarat. Para mau nak. Kami ni ada tadi lama terus sebagai lagi. Assalamualaikum semuanya. Jadi gini, gue baru aja baca cerita yang wow, luar biasa banget. Gue nggak tahu ini harus dibilang garomah atau pelajaran biologi yang salah, tapi ini terjadi di Hadramaut, guys. Dengerin dulu.
Ada nih seorang tokoh namanya Sayyid Hatim Al-Ahdal. Beliau tuh saking cinta sama teman-temannya, nggak mau mereka susah buang hajat. Jadi dengan garomahnya dia punya solusi. Outsourcing garomah. Ada satu budak yang ditaruh di depan pintu. Kalau ada teman yang pengen ke belakang, nya dipindahin secara gaib ke si budak ini. Kayak kurir Shopee, tapi buat urusan WC. Bayangin, kerjaan lo sehari-hari. Bang, gue nitip ya. Lagi nggak ada waktu buat ke toilet. Tapi tunggu, ini belum apa-apa. Ada cerita lain yang lebih mind-blowing. Al-Habib Hadun suatu malam lagi ziarah ke Masjid Nabawi di Madinah. Lagi khusyuk gitu, tiba-tiba perutnya nggak kooperatif. Ya, manusiawi kan. Jadi dia mau keluar ternyata pintu-pintunya semua dikunci. Ini gue heran, masjid segede itu pintunya semua kekunci. Itu penjaganya serius banget, kayak nggak ada yang keluar sampai subuh. Akhirnya karena kepepet, dia naruh produknya di kainnya. Gue ulang ya, di kainnya. Gue nggak tahu itu kain buat ibadah atau apa, tapi tetap aja kain. Besok paginya dia keluar dari Madinah buat buang itu. Dan pas mau dibuang, tara! Kotorannya berubah jadi emas berkilauan. Jadi emas guys, gue pikir ini kalau di zaman sekarang pasti langsung viral. Judulnya, tutorial mengubah jadi investasi emas. Orang langsung beli e-booknya. Langkah pertama, pastikan perut Anda bergolak di tempat suci. Tapi jujur ya, kalau gue jadi beliau, gue bakal bingung. Itu emas mau diapain? Dijual? Orang pasar nanya, ini emas dari mana bang? Masa lo jawab, jangan tanya, itu prosesnya spiritual banget. Atau gimana kalau pas dibawa ke tukang emas, tukangnya lihat ada sisa-sisa. Ya, kalian tahu lah, itu pasti langsung diskon gede. Jadi moral ceritanya apa? Kadang dalam hidup ketika kita kepepet, Tuhan kasih solusi. Tapi kalau solusinya kayak gini, kita cuma bisa bilang, Alhamdulillah, sambil ketawa kecil. Terima kasih Hadramaut udah kasih kita cerita yang gak bakal gue lupa seumur hidup. Terima kasih juga buat kalian udah dengerin gue malam ini. Ya, begitulah ciri-ciri nasab palsu. Karena yang dikatakan sahih itu adalah salah satu cirinya tidak ada yang mengolok-olok, tidak ada yang mendebat, tidak ada yang menolak, tidak ada yang membantah. Ini sudah merupakan bukti bahwa Mbak Alawi memang putus ya, tidak bisa ditawar lagi karena sudah menjadi bahan ejekan, bahan olokan ya, bahan caci maki ya. Sampai kapan ini terjadi? Sampai para habaib mengakui bahwa dirinya memang bukan dzurriyyah Rasulullah ya. Selama masih belum mengaku sebagai dzurriyyah yang fiktif atau dzurriyyah yang palsu atau dzurriyyah imitasi, maka artis ya, dimanapun ya, artis Nusantara, kemudian para pribumi lah intinya, sampai ulama internasional selalu membahas masalah ini. Marilah kita sadari bersama ya, bahwa segalanya tidak ada yang abadi. Ketika ada permulaannya pasti ada kesudahannya. Jadi Anda sebagai habaib telah memulai mengaku sekitar 550 tahun yang lalu, harus disadari bahwa segalanya akan berakhir. Di dunia ini tidak ada yang abadi ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Semoga video ini dapat bermanfaat, menjadi sebuah kesadaran bagi kita bersama untuk menyikapi tidak salah dalam mencintai dan juga tidak salah dalam membenci. I'tilu huwa aqrabu littaqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, jadi intinya kita itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat adil, bersikap adil dalam mencintai juga membenci. Artinya bencilah apa yang Allah benci, cintailah apa yang Allah cintai, ya. Jangan kita terprovokasi, jangan kita terkontaminasi, ya, oleh pemahaman-pemahaman, oleh framing-framing yang justru sangat menjauhkan kita dari agama Islam, ya, agama kita semua. Intinya apa? Intinya adalah kita tidak boleh berbuat dosa karena kebencian terhadap suatu golongan. Kita dianjurkan untuk selalu berbuat adil, ya, kepada yang kita benci, ya, atau kepada yang kita cintai. Ya, wala yajrimannakum syana'an qaumin alla ta'dilu i'tilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kepada suatu kaum kemudian kita tidak berbuat adil. Berbuat adillah kamu, sesungguhnya adil itu lebih mendekatkan kepada takwa. Maksudnya adalah walaupun kita membenci Habib harus proporsional. Kita benci Habib harus objektif. Kalau memang salah ya disalahkan, kalau memang benar ya dibenarkan. Jangan terbalik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.